turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hanifah dengan NIM 303250446 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Sebelum Islam datang, Jazirah Arab khususnya kota Mekah berada dalam zaman jahiliyah. Bukan berarti mereka bodoh secara intelektual, melainkan mereka mengalami kebutaan moral dan spiritual. Ka'bah yang suci dikelilingi oleh ratusan berhala, ketidakadilan merajalela, dan hak-hak manusia diinjak-injak. Di tengah kegelapan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus orang manusia pilihan, Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Sejak muda, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur dan berakhlak mulia. Karena sifat tersebut, masyarakat Mekah memberikan beliau gelar Al-Amin. Saat Nabi berusia 35 tahun, Ka'bah pernah rusak akibat banjir dan dibangun kembali. Ketika para pemimpin suku berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, Nabi Muhammad SAW, beliau meletakkan Hajar Aswad di atas kain, lalu meminta para pemimpin suku angkatnya bersama-sama. Setelah itu, beliau menempatkannya kembali ke tempat semula. Nabi Muhammad prihatin melihat penyembahan berhala dan rusaknya akhlak di Mekah. Karena itu, beliau sering mengasingkan diri ke Gua Hiro yang berada di Jabal Nur, sekitar 6 km dari kota Mekah. Di tempat yang sunyi tersebut, beliau bertafakur, merenungkan kebesaran Allah, serta menjauhkan dari hiruk-pikuk kehidupan masyarakat yang dipenuhi kemusyrikan. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, tepat pada bulan Ramadan, Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. Di dalam Gua Hiro, Jibril berkata, "Iqra," yang berarti bacalah. Nabi Muhammad menjawab bahwa beliau tidak dapat membaca. Perintah itu diulang sebanyak 3 kali. Kemudian Malaikat Jibril membacakan firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat-ayat tersebut menjadi wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi awal diangkatnya beliau sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Setelah mengalami wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW merasakan pengalaman yang sangat luar biasa. Beliau pulang ke rumah dalam keadaan gemetar dan berkata kepada istrinya Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah segera menyelimuti dan menenangkan beliau. Untuk memahami peristiwa yang baru saja dialami oleh Nabi Muhammad SAW, Khadijah mengajak beliau menemui Waraqah bin Naufal, seorang yang memahami kitab-kitab samawi. Waraqah menjelaskan bahwa malaikat yang datang adalah malaikat Jibril, malaikat yang juga pernah diutus kepada Nabi Musa alaihissalam. Waraqah mengatakan bahwa Muhammad telah dipilih Allah menjadi nabi terakhir dan mengingatkan bahwa perjalanan dakwah beliau akan dipenuhi berbagai ujian dan penolakan dari kaumnya. Turunnya wahyu pertama menjadi awal Nabi diangkat sebagai Rasul. Setelah itu, beliau mulai menyampaikan ajaran Islam, yang pada awalnya dakwah dilakukan secara diam-diam kepada orang terdekat seperti keluarga dan sahabat, agar mereka dapat menerima ajaran Islam dengan aman. Meskipun sering mendapat penolakan dan berbagai cobaan, Nabi Muhammad tetap berdakwah dengan sabar, jujur, dan penuh kasih sayang. Berkat keteguhan beliau, semakin banyak orang yang menerima Islam sehingga ajaran Islam mulai menyebar dan membawa perubahan bagi masyarakat Arab. Cahaya Islam mulai menerangi hati masyarakat Arab. Dapat disimpulkan bahwa wahyu pertama mengandung pesan yang sangat penting.
Perintah Iqra menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Membaca, belajar, meneliti, dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian dari ajaran Islam. Ayat ini juga mengingatkan bahwa segala ilmu berasal dari Allah. Sebagai umat Islam, kita dapat mengambil pelajaran bahwa mencari ilmu, berakhlak mulia, serta berpegang teguh pada ajaran Al-Quran merupakan bagian dari meneladani Rasulullah SAW dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.